Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bertanya, mungkin seluruh orang di dunia ini, siapakah kira-kira yang tidak punya masalah? Tentu tidak ada satupun manusia di dunia ini yang ia tidak punya masalah. Siapapun ia, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat biasa, orang yang tinggal di kota, orang yang tinggal di desa, orang yang tinggal di tepian pantai, orang yang tinggal di atas bukit, tentu semua punya masalahnya masing-masing. Olehnya itu, karena dunia adalah tempat di mana kita senantiasa diuji dan diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amal-amal perbuatannya. Olehnya itu, karena dunia adalah tempat di mana kita diuji, ditopang dengan berbagai macam permasalahan dan persoalan, maka jangan kita merasa kaget, jangan kita kecewa ketika kita menghadapi berbagai macam ujian, tantangan dan cobaan. Karena memang itulah hakikat daripada kehidupan dunia. Jangan kita berpikir bahwa kita akan terbebas daripada yang namanya permasalahan. Kehidupan yang kita jalani akan senantiasa senang dan akan senantiasa mulus begitu saja. Akan tetapi ujian dan cobaan pasti akan datang melanda kita. Kita bercermin mengambil sejarah daripada perjalanan kehidupan para nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul senantiasa ditopang, diuji dengan berbagai macam persoalan dan permasalahan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia masih berada di dalam kandungan ibunya, apa yang terjadi? Ternyata ayahnya yang sangat dicintai oleh seorang anak ternyata sudah dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim piatu? Saat itu dia bersama ibunya pergi untuk menziarahi kuburan ayahnya. Ketika mereka pulang daripada menziarahi kuburan ayahnya, di tengah perjalanan ternyata ibunya merasa sakit, tertimpa suatu penyakit. Alhasil di saat itulah ibunya menghembuskan nafas terakhir. Apa yang terjadi? Anak yang masih kecil, baru usia kurang lebih 6 tahun, ternyata sudah menghadapi permasalahan dalam keadaan yatim piatu. Apa yang terjadi? Diasuh oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya. Ternyata perekonomian di dalam rumah juga tidak begitu baik. Sehingga apa yang terjadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam usia begitu anak, masih usia begitu kecil, ternyata harus membantu perekonomian di dalam rumah, yaitu dia pergi menggembala kambing. Dan alhasil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berumur 40 tahun menyaksikan permasalahan, problem yang terjadi di kota Mekah pada saat itu, dia senantiasa pergi untuk menyendiri di Gua Hira, dan saat itulah dia dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat, wahai Muhammad, engkau saat ini telah menjadi nabi. Maka pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyiarkan dakwah Islam, menyeru umat manusia untuk taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ternyata dia menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya dipuja dan dipuji, yang dikatakan Muhammad adalah orang yang jujur, Muhammad al-Amin, ternyata diganti menjadi Muhammad al-Kazzab. Muhammad itu adalah pendusta. Muhammad itu adalah orang yang baik, ternyata berubah menjadi Muhammad itu adalah biang kerok yang senantiasa membuat kericuhan, yang senantiasa membuat keributan, yang membuat kita ini terpecah belah. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Saat itu Nabi kita Muhammad SAW diancam untuk dipenggal kepalanya.
tapi atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih diselamatkan. Olehnya itu, jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan, ketika kita menghadapi berbagai macam permasalahan, tolong lapangkan kita punya dada. La tayasu mirauhillah innahu la yayasu mirauhillah ilal qaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kufur, melainkan orang-orang yang ingkar. Kita diseru oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa yakin dan percaya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, suatu saat cepat ataupun lambat pasti akan datang. Jangan kita berputus asa ketika kita menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan, beratnya kehidupan. Olehnya itu kita senantiasa berhusnuzon, berpikir positif bahwa suatu saat Allah pasti akan menolong kita, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.